Salam sejahtera bagi saudara semua. Saudara, kita tentu sering mendengarkan sebuah istilah yang bagi kita semua merupakan istilah yang tidak asing bagi orang Kristen, yaitu tentang pencobaan. Entah sudah berapa kali kita mendengarkan khotbah-khotbah bertemakan hal ini. Entah sudah berapa kali kita mencoba mempelajari topik-topik tentang ini. Dan saat ini kita kembali akan berbicara tentang pencobaan, tentu dengan menggali sedikit lebih dalam supaya kita menemukan maknanya bagi hidup kita. Saudara, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-22 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Saya membacakan bagi saudara. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Saudara, apa yang kita pahami tentang pencobaan? Mungkin kita pernah mendengarkan orang berkata, atau jangan-jangan saudara juga pernah berkata, ini pencobaan dari Tuhan. Atau sebuah seruan, "Tuhan, kenapa engkau cobai saya seperti ini?" Lalu apa artinya pencobaan? Banyak orang mengartikan pencobaan itu sebagai hukuman. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam bahasa Yunani, di teks Yunani, kata pencobaan itu berasal dari kata dasar peirasmos. Peirasmos itu memiliki dua arti. Arti yang pertama itu adalah menguji. Menguji sebuah ketahanan untuk sebuah kelulusan. Arti yang kedua, menggoda. Menggoda atau memprovokasi supaya orang jatuh di dalam dosa. Jadi arti yang pertama adalah menguji. Dan di dalam Alkitab, arti yang pertama, yaitu menguji, itu datangnya dari Tuhan. Sedangkan arti yang kedua, yang berarti menggoda untuk menjatuhkan, itu datangnya bukan dari Tuhan. Saya akan mengambil contoh untuk kita memahaminya. Misalnya di dalam kitab Kejadian, ketika dituliskan manusia jatuh ke dalam dosa, manusia perempuan itu berdialog dengan ular sehingga manusia itu ikut apa kata ular dan jatuh di dalam dosa. Apakah itu arti yang pertama atau arti yang kedua? Tentu arti yang kedua, yaitu menggoda untuk jatuh. Lalu ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis, apakah itu arti yang pertama ataukah arti yang kedua? Tentu itu arti yang kedua. Iblis melakukan untuk menjatuhkan Tuhan. Lalu kalau ada bagian Alkitab lain yang mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatanmu, itu arti yang pertama atau yang kedua? Itu adalah arti yang pertama. Bahwa ketika Tuhan menguji, ujian itu tidak melebihi kekuatan manusia karena Tuhan mengerti. Demikian pula di dalam bagian kitab yang lain. Tuhan itu tidak bisa
dicobai dan Tuhan tidak mencobai siapapun. Itu arti yang pertama atau yang kedua? Tuhan tidak bisa dicobai. Jelas Tuhan tidak bisa dites sebenarnya. Yang kedua juga Tuhan tidak bisa digoda. Dan Tuhan tidak mencobai siapapun. Artinya Tuhan tidak pernah membuat orang dengan sengaja untuk terjatuh di dalam dosanya. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal ke-22 yang sebenarnya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19, bagaimana Abraham itu akan mempersembahkan anak tunggalnya yaitu Ishak kepada Tuhan. Kan ada sebuah perintah, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi itu yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, apakah ini ketika Tuhan memberikan perintah seperti itu? Apakah ini pencobaan dalam arti yang pertama, menguji, ataukah dalam arti yang kedua, menggoda? Yang dari Tuhan tidak pernah arti yang kedua. Yang dari Tuhan tidak pernah menggoda. Yang dari Tuhan adalah arti yang pertama, yaitu menguji. Menguji iman Abraham. Menguji kesetiaan Abraham, betul enggak? Dan akhirnya Abraham lulus. Apakah ini perkara mudah? Ini tidak mudah. Siapa yang tidak kaget jikalau diminta untuk mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban bakaran, anak tunggal, Ishak. Tetapi karena kesetiaannya, maka Abraham itu dapat melakukan dan mau melakukan hal yang tersulit pun asalkan itu dari Tuhan. Hal yang tersulit asalkan itu dari Tuhan, tentu itu adalah tetap kebenaran. Dan karena Abraham melakukan hal yang tersulit itu, maka Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak dan seterusnya. Memang, Tuhan memang menjanjikan hal ini. Tetapi untuk pemenuhannya, dibutuhkan ketaatan. Abraham taat sampai melakukan hal yang tersulit pun untuk Tuhan. Tetapi Tuhan tidak merancangkan yang jahat. Tuhan hanya menguji Abraham. Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Ada beberapa hal yang akan kita renungkan. Jadi yang pertama, makna yang pertama adalah mari kita terus memohon hikmat Tuhan supaya kita bijak di dalam mendeskripsikan tentang pencobaan. Jangan sampai kita merasa tergoda, lalu berbuat keliru, begitu kita menyesal, lalu kita mengatakan, Tuhan kenapa engkau cobai saya? Tuhan itu kalau menguji iya, tetapi kalau menggoda untuk berbuat dosa, menggoda untuk jatuh, itu tidak pernah. Jadi menguji itu yang dari Tuhan. Tetapi godaan itu bukan dari Tuhan. Kemudian yang kedua, kenapa orang percaya kok perlu diuji? Karena orang percaya itu tidak bisa hanya mengalami stuck iman hanya sampai pada level tertentu. Iman itu harus ibarat anak sekolah, iman itu harus naik kelas. Orang bisa dikatakan cerdas kalau sudah melewati ujian. Anak bisa dikatakan pandai kalau sudah melewati ujian dan dinyatakan lulus. Jadi iman Kristen bukanlah iman yang mandek. Bukan iman yang statis, tetapi iman yang dinamis. Lalu kemudian yang ketiga, di dalam hidup ini, ya mari kita juga seperti Abraham.
mau melakukan apa yang kita anggap paling sulit dari Tuhan. Apapun itu, meskipun itu yang tersulit dari Tuhan, asalkan itu asalnya dari Tuhan, jangan pernah menolak untuk melakukan. Hari ini kan di dalam minggu-minggu ini kita masuk di dalam Prapaskah. Dan bulan depan kita Jumat Agung. Bukankah hal yang paling sulit dalam pribadi Tuhan Yesus adalah dia mau menyerahkan dirinya untuk disalib? Oleh sebab itu, ya mari kita merelakan diri untuk mau melakukan hal yang tersulit yang datangnya dari Tuhan. Karena itu sifatnya adalah kebenaran. Jangan khawatirkan tentang berkat. Jangan khawatirkan tentang anugerah. Karena Tuhan pasti memberkati umatnya yang setia kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman pada saat ini yang boleh kami renungkan dan kami boleh belajar dari kisah Abraham yang mendapatkan ujian dari Tuhan. Biarlah kami boleh tetap ingat kepada Tuhan dan tetap melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Biarlah dengan hikmat-Mu kami dapat menolak segala bentuk ujian di dalam arti godaan dan tetap bertahan di dalam pencobaan yang di dalam arti adalah ujian untuk kami. Kiranya Tuhan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tetap ingatlah, jangan pernah takut untuk melakukan hal yang tersulit. Dan itu datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan pun telah sanggup dan sedang melakukan hal-hal yang kau anggap tersulit di dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati.